Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang berbincang dengan para penasehatnya. Mereka berbincang tentang kiamat dan bagaimana gambaran akhir dunia menurut kepercayaan masing-masing. Tiba-tiba Raja mendapat ide usil dan memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," panggil Raja. "Ya Baginda, ada perintah apa kali ini?" jawab Abu Nawas dengan nada waspada. Raja tersenyum licik. "Aku ingin kau melakukan sesuatu yang sangat penting dan unik. Lukislah kiamat untukku. Gambarkan bagaimana dunia ini akan hancur." Abu Nawas terkejut. "Melukis kiamat, Baginda? Itu tugas yang luar biasa sulit. Bagaimana aku bisa menggambarkan sesuatu yang belum pernah kulihat?" Raja tertawa. "Itu urusanmu. Kau punya waktu 3 hari. Jika gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas pulang dengan pikiran berkecamuk. "Bagaimana aku melukis kiamat? Aku bahkan belum pernah melihatnya," gumamnya. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengambil kanvas, kuas, dan cat. Sepanjang hari, ia hanya duduk termenung sambil menatap kanvas kosong. Pada hari kedua, Abu Nawas mulai mengerjakan lukisan kiamat. Ia mencoret-coret kanvas dengan sembarangan. Garis-garis zigzag, lingkaran yang tak beraturan, dan percikan cat di mana-mana. Hasilnya, lukisan itu lebih mirip coretan anak kecil yang bermain cat. Tetangga yang melihat bertanya, "Abu Nawas, apa itu? Apa ini gambaran kiamat?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, bukankah kiamat pasti penuh kekacauan? Ini sangat akurat." Tibalah hari ketiga. Abu Nawas membawa kanvas ke istana. Raja dan seluruh pejabat istana sudah berkumpul, penasaran dengan hasil karya Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, tunjukkanlah kepada kami lukisan kiamatmu." Dengan percaya diri, Abu Nawas membuka kain penutup kanvas. Semua orang tercengang melihat lukisan itu. Warnanya berantakan, tak ada bentuk yang jelas dan penuh coretan. Raja mencoba menahan tawa. "Apa ini, Abu Nawas? Apakah ini yang kau sebut lukisan kiamat?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Ya Baginda, kiamat itu adalah kehancuran, kekacauan, dan ketidakjelasan. Lukisan ini mencerminkan semua itu. Bukankah ini sangat akurat?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar pintar, Abu Nawas. Aku tak bisa membantah logikamu. Baiklah, aku terima lukisan ini." Abu Nawas pulang dengan hadiah dari Raja. Sementara para pejabat istana masih terpingkal-pingkal membayangkan kiamat versi Abu Nawas. Dan begitulah Abu Nawas kembali membuktikan kecerdasannya dalam menghadapi perintah yang tampaknya mustahil. Suatu malam, Abu Nawas tidur dan pulas setelah seharian bekerja keras memecahkan teka-teki yang diberikan oleh sang raja. Namun di tengah tidurnya, Abu Nawas mengalami mimpi aneh dan luar biasa. Ia bermimpi tentang hari kiamat. Dalam mimpinya, Abu Nawas terbangun di tengah gurun luas. Langit gelap, gemuruh keras terdengar di mana-mana, dan orang-orang berlarian panik. Abu Nawas bingung, ia melihat sekeliling dan bertanya-tanya, "Apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang tampak sangat ketakutan?" Tiba-tiba seorang malaikat besar muncul di hadapannya. Dengan suara lantang berkata, "Abu Nawas, ini hari kiamat. Semua manusia akan diadili hari ini." Abu Nawas yang biasanya tenang mendadak gemetar. "Apa? Kiamat? Jadi ini akhirnya waktu di mana semua dosa diperhitungkan," katanya dengan suara lirih. Malaikat itu mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Dan sekarang giliranmu untuk diadili," katanya dengan tegas. Abu Nawas langsung pucat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya penuh dengan akal-akal cerdik dan trik-trik kocak. Dengan penuh rasa takut, ia berbisik, "Aduh, bagaimana ini? Apa aku bisa lolos dari pengadilan ini?"
Lalu ia melihat orang-orang berbaris panjang menunggu giliran mereka diadili. Di barisan depan ada seorang saudagar kaya yang pernah ia kenal. Saudagar itu datang dengan membawa kereta penuh emas dan perhiasan. Tetapi malaikat pengadil hanya menggelengkan kepala, dan saudagar itu pun dibawa ke tempat yang gelap dan suram. Kemudian datanglah seorang alim ulama dengan buku tebal yang berisi segala amal baiknya. Namun, malaikat pengadil masih saja menggelengkan kepala. Ulama itu pun dibawa pergi. Melihat itu, Abu Nawas semakin panik. Wah, kalau mereka saja tidak lolos, bagaimana dengan aku? Aku tidak punya emas, dan amalanku, ya kebanyakan penuh dengan trik cerdik, gumamnya. Akhirnya, giliran Abu Nawas tiba. Dengan gemetar, ia berjalan maju di hadapan malaikat pengadil. Malaikat itu membuka buku catatan amal Abu Nawas dan mulai membaca. Tiba-tiba malaikat itu berhenti, tersenyum kecil dan berkata, "Abu Nawas, ada yang aneh di sini. Dalam catatan amalmu tertulis bahwa kau pernah menipu raja berkali-kali, membuat orang-orang tertawa dengan kecerdikanmu, dan selalu menemukan cara licik untuk lolos dari masalah. Apakah itu benar?" Abu Nawas dengan senyum canggung menjawab, "Iya, hamba akui, tapi semua itu dilakukan dengan niat baik, supaya orang-orang senang dan tertawa, tidak untuk menyakiti." Malaikat itu tertawa kecil dan berkata, "Baiklah, karena kau mengakuinya, aku akan bertanya satu hal terakhir. Apa yang akan kau lakukan jika kau diberi kesempatan untuk lolos dari pengadilan ini?" Abu Nawas berpikir cepat dan tiba-tiba ide certiknya muncul. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, "Hamba akan melakukan hal yang sama. Tapi kali ini hamba akan menipu nyamuk dan lalat-lalat yang nakal yang suka mengganggu manusia, bukan raja atau rakyatnya." Malaikat itu tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu konyol. "Abu Nawas, kau memang selalu punya jawaban yang tak terduga. Tapi sayang, tak ada lagi nyamuk atau lalat di akhirat." Abu Nawas yang sudah mulai rileks menjawab dengan gaya santai, "Kalau begitu, mungkin hamba bisa membuka kursus kecerdikan di sini untuk membantu orang-orang menghadapi situasi sulit dengan cerdik." Malaikat itu tak bisa menahan tawa lagi. "Abu Nawas, meskipun ini hari pengadilan, kau berhasil membuat kami tertawa. Kau memang licik, tapi niatmu baik. Karena itu kami putuskan, kau lolos hari ini. Tapi ingat, jangan lagi menipu di akhirat." Abu Nawas tersenyum lebar dan membungkuk hormat. Terima kasih. Hamba janji akan hidup lebih cerdik lagi. Maksud hamba lebih baik lagi di sini." Tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari tidurnya dengan kaget. Ia menyeka keringat di dahinya dan bergumam, "Wah, untung itu cuma mimpi. Kalau benar-benar hari kiamat tadi, aku pasti sudah kena masalah besar." Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk bersedekah. Ia membawa sekantong uang ke masjid dan mendonasikannya untuk membantu kaum miskin. Namun karena uang Abu Nawas sangat terbatas, ia terpaksa mencampurkan beberapa keping uang palsu di antara uang sedekahnya. Tak lama kemudian, salah satu penjaga masjid menemukan kepingan uang yang tampak mencurigakan. "Ini uang palsu," serunya dengan kaget. Kabar uang palsu di sedekah Abu Nawas pun sampai ke telinga Baginda Raja, yang langsung memanggil Abu Nawas untuk dimintai keterangan. Raja menatap Abu Nawas dengan tajam. "Abu Nawas, apakah benar kau bersedekah dengan uang palsu? Apa maksudmu?" Abu Nawas dengan tenang tersenyum dan berkata, "Ampun Baginda, bukankah sedekah itu untuk membantu orang lain? Yang penting niat saya ikhlas Baginda. Uangnya kan tak tahu dia asli atau palsu. Yang penting niat saya sudah baik." Raja tak terima dengan jawaban ini dan berkata, "Abu Nawas, ikhlas saja tidak cukup. Uang palsu itu tidak bisa digunakan." Namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Baginda, saya hanya mengikuti nasihat lama. Jika memberi sedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan.
Nah, saya pun tidak tahu kalau ada uang palsu di sana. Para hadirin yang mendengarkan perdebatan mereka pun mulai tersenyum-senyum, tertawa melihat kecerdikan Abu Nawas yang selalu punya jawaban untuk segala hal. Raja hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menahan tawa. Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk berkilah. Tapi lain kali, pastikan tangan kanan dan kirimu sepakat untuk hanya bersedekah dengan uang asli. Abu Nawas pun tertawa kecil dan mengangguk. Lalu dengan riang meninggalkan istana sambil berkata dalam hati, setidaknya sedekahku jadi cerita lucu untuk semua orang hari ini. Suatu hari, raja mengadakan pertemuan besar di istana, di mana hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Orang itu sangat pandai berbicara dan berdebat, selalu mempertanyakan segala sesuatu dengan logika yang tajam, terutama tentang penciptaan alam semesta. Di hadapan raja dan para tamu, si ateis mulai melontarkan pertanyaannya yang selalu ia andalkan. Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Bagaimana alam semesta ini diciptakan? Bukankah segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal? Raja yang mulai kesal mendengar ocehan ateis itu akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan yang tampak rumit tersebut. Abu Nawas, aku ingin kau membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Bisakah kau menjelaskan dengan caramu yang cerdas? Abu Nawas dengan gaya santainya tersenyum dan berkata, Tuanku, hamba akan mencoba, tapi hamba butuh segelas air susu untuk membantuku menjawab pertanyaan ini. Raja mengangguk dan tak lama kemudian seorang pelayan membawa segelas air susu. Abu Nawas menerima gelas itu, lalu menoleh ke arah si ateis. Saudaraku yang ateis, kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas susu itu, katakan padaku, dari mana asal susu ini? Si ateis menjawab dengan mudah, susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi yang makan rumput dan dari proses pencernaan yang rumit menghasilkan susu. Abu Nawas tersenyum lalu bertanya lagi, baik, kau benar. Tapi apakah kau bisa menjelaskan mengapa susu yang keluar dari sapi ini berwarna putih, padahal yang dimakannya rumput hijau? Si ateis terkejut, tidak siap dengan pertanyaan seperti itu. Ia berpikir sejenak dan berkata, itu proses biologi. Ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu. Abu Nawas tersenyum lagi, lalu mengajukan pertanyaan terakhir. Jika semua ini hanya proses alami, bisa kau tunjukkan di mana letak keajaiban atau kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini? Si ateis mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menjelaskan dengan kata-kata rumit, tetapi semakin panjang penjelasannya, semakin tak jelas ujungnya. Melihat si ateis mulai bingung, Abu Nawas kemudian berkata dengan tenang, saudaraku, sesederhana segelas susu, kita tak sepenuhnya memahami semua proses yang terjadi. Kita tahu ada rumput hijau yang dimakan sapi, lalu keluar susu putih. Tetapi tak seorang pun bisa menjelaskan dengan sempurna bagaimana proses yang kompleks itu terjadi dengan sendirinya. Sama halnya dengan alam semesta ini. Kau mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses di alam ini. Lalu Abu Nawas meminum segelas susu itu dan menambahkan, seperti segelas susu ini, kita tahu hasilnya, tetapi tidak semua proses di baliknya bisa kita lihat atau pahami. Hanya karena kau tak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Dia tidak ada. Kau tidak bisa melihat bagaimana rumput berubah menjadi susu, tapi hasilnya nyata dan bisa kita nikmati. Si ateis terdiam, tidak bisa memantah lagi. Ia akhirnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Raja tertawa puas dan para hadirin bertepuk tangan.
mengagumi kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang sederhana namun tepat. Abu Nawas, sekali lagi kau telah membuktikan kebijaksanaanmu, kata raja sambil tersenyum. Dengan segala susu, kau telah menunjukkan kekuasaan Tuhan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang yang paling pandai sekalipun. Pada suatu hari di sebuah wilayah kerajaan, raja memutuskan akan mengadakan pemilihan bupati untuk sebuah daerah terpencil. Namun karena kandidat yang mendaftar tidak memuaskan, raja malah mendapat ide aneh. Aku ingin pemilihan ini berbeda. Abu Nawas, kau akan melawan tong kosong dalam pemilihan bupati kali ini, ujar raja sambil tertawa. Abu Nawas bingung sekaligus penasaran. Baginda, bagaimana mungkin saya melawan tong kosong? Bukankah tong itu tidak bisa berbicara? Itu tugasmu untuk membuktikan bahwa kau pantas menang melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa berbicara, kata sang raja. Pada hari debat kandidat, warga berbondong-bondong datang ke alun-alun untuk menyaksikan hal yang tak biasa. Di satu sisi panggung, Abu Nawas berdiri dengan tegak penuh percaya diri. Di sisi lain, sebuah tong kosong berdiri tegak tanpa gerak. Moderator memulai debat. Kandidat pertama, Abu Nawas, apa visi dan misi Anda? Abu Nawas tersenyum lebar. Visi saya adalah membangun daerah ini menjadi lebih makmur. Misi saya adalah mengutamakan keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Seluruh warga bersorak. Kemudian moderator beralih ke tong kosong. Kandidat kedua, silakan sampaikan visi dan misi Anda. Hening, tentu saja tong kosong tidak bisa menjawab. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Lihatlah saudara-saudaraku, calon lawan saya ini bahkan tidak bisa bicara. Bagaimana dia bisa memimpin kalian? Kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Selama masa kampanye, Abu Nawas menggunakan segala akalnya. Ia mendatangi warga sambil membawa tong kosong itu kemana-mana. Saudara-saudara, tong ini kosong, tidak punya isi. Kalau kalian memilihnya, sama saja dengan memilih pemimpin yang tidak bisa memberi apa-apa. Pilihlah aku, yang punya isi kepala dan hati. Warga tertawa terbahak-bahak mendengar kampanye Abu Nawas. Dalam waktu singkat, popularitasnya melonjak. Saat hari pemilihan tiba, suara warga bulat memilih Abu Nawas. Setelah hasil diumumkan, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau telah membuktikan dirimu, tapi katakan, bagaimana kau bisa yakin akan menang melawan tong kosong? Abu Nawas tersenyum kemudian berkata, Baginda, rahasianya adalah mengingatkan rakyat bahwa pemimpin kosong hanya akan membuat rakyat kelaparan. Dan aku rasa tong kosong itu tidak keberatan kalah, karena dia memang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdas sekaligus licik. Aku bangga padamu. Sejak saat itu, cerita tentang Abu Nawas melawan tong kosong menjadi legenda yang terus diceritakan sebagai lelucon tentang pemilihan yang aneh, tetapi penuh hikmah. Pemimpin yang berisi lebih baik daripada tong kosong, kata Abu Nawas sambil tersenyum puas. Kala itu, kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu saja, ia juga menantang orang-orang Muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku? Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan? Dengan tegas orang asing itu menjawab, tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat.
Mendengar itu, Baginda Raja sempat terkejut. Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku, tegas Baginda Raja. Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku? Tanya orang asing tersebut. Silahkan, balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan isinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing. Sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu akan dimasukkan pasti akan keluar. Entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api. Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, Paduka, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu. Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan. Dan dia mengajukan 3 pertanyaan. Tapi jawabannya harus masuk akal, ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad, pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. Silakan, apa yang ingin kau tanyakan? Ujar Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. Anda sebagai seorang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan. Ya, tentu saja. Saya percaya, jawab Abu Nawas. Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Tanya orang asing tersebut. Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya, jawab Abu Nawas. Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan? Tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1. Jawab orang tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali. Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. Jawab orang asing itu. Benar sekali. Sekarang, kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali. Pada intinya, semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10.
Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya, siapakah yang menciptakan Allah? Sama halnya saya bertanya, dari mana angka 1 itu ada? Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya. Jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama, masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku, tanya orang asing tersebut. Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya, pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api, dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja, saya tidak akan marah. Apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ini tamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang asing tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara baginda raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.